Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama kami yaitu di Podcast Mujitos. Oke, sebelumnya kita bersama siapa aja nih? Oke, bisa kenalan? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Farah Nayatul Iza dan aku sebagai ketua IPM. Halo teman-teman, aku Aska Putri Salsabila, dipanggilnya Aska sebagai wakil ketua IPM. Oke, ya. Jadi teman-teman, Kamjos, kawan Mujitos ya. Nah, kalau sesi kemarin itu kita bersama anak-anak Hizbul Waton. Kalau sekarang ini yaitu kita bersama anak IPM. Apa tuh IPM itu? IPM itu organisasi sekolah Muhammadiyah. Iya. Kalau negeri itu kan OSIS. Oh, iya. Nah, Muhammadiyah ini punya IPM. Oke. Nah, IPM di Mujitos ini bukan cuma organisasi biasa, Oh, tapi iya. kita itu diajarin latih kepemimpinan kita, soft skill kita, yang kita itu nggak dapet di pelajaran-pelajaran biasanya. Oke, itu siapa tuh sih yang bimbing tuh? Yang bimbing itu Pak Chandra Maulana. Oke, keren sekali ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi IPM itu sebuah organisasi ya. Iya. Terus sekarang demo dong kemarin. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi versi Aska sih. Kalau Nay mau nambahin nggak? Kalau dari aku sih, ya IPM itu kan sebagai organisasi ya teman-teman. Jadi menurut aku IPM itu nggak cuma organisasi aja, tapi sebagai wadah untuk kita berkembang teman-teman. Jadi IPM itu nggak hanya untuk anggotanya juga, tapi untuk yang non IPM. Jadi seperti IPM membuat kegiatan dan manfaatnya itu nggak cuma buat anggotanya aja, tapi untuk seluruh sekolah, entah itu untuk siswa-siswi atau untuk elemen lain. Jadi IPM itu nggak cuma buat organisasi segelintir doang, seperti itu. Oke, jadi menyangkut seluruh warga sekolahnya gitu ya. Oke. Gini, Nay dan Aska, ini kalau nggak salah, kalau Bapak kan ini udah masuk di sekolah ini kan lumayan ya, mesti tahu kali kelas awal-awal masuk ya. Terus kali itu kayak kelihatan pendiam sih awal. Itu gimana sih, coba Nay dulu lah, Nay dulu. Terus tahu-tahu kok masuk IPM lalu malah ketuanya kan. Ya, kayak Nay dulu gimana tuh? Aku sih emang udah tertarik organisasi sih dari dulu. Cuman Dulu kapan? Nah, dari dulu tuh dari waktu aku kelas 5 kalau nggak salah. Yang jadi aku memiliki abang. Jadi dia tuh pengen daftar OSIS tapi nggak keterima. Aku sebagai adik penasaran dengan organisasi OSIS. Apa sesusah itu ya? Jadi pas aku masuk ke Mujitos ini ternyata karena Muhammadiyah jadi IPM dong. Iya, sama ya. Iya, kebetulan banget. Aku juga dulu nggak pengen selalu berada di zona nyaman aku gitu, yang selalu diem dan kadang-kadang aktif aja gitu. Jadi aku masuk IPM itu diajarin dari bagaimana kita memanusiakan manusia gitu. Yang kita tuh ngerasa kita dikasih job gitu, nggak dikasih apresiasi kan sedih ya. Iya dong. Nah gitu, dan di situ kita belajar kayak kita memang harus mengapresiasi hasil kerja orang lain. Kita juga belajar cara menyikapi pendapat dan kadang juga ada forum diskusi yang membutuhkan orang lain untuk belajar public speaking. Betul, good. Ya, public speaking penting sekali ya. Iya. Karena kemarin aku lihat juga di Instagram itu banyak nih apa namanya iklan aja pakainya storytelling, itu speaking. Iya. Oke, kalau Aska sendiri, Aska itu serius, itu pas kelas 7 ya, itu memang pendiam tapi dia udah mau ini sih show up bahasa Inggrisnya yang keren ya. Mau jawabnya pakai bahasa Inggris? Nggak usah. Nggak usah ya. Lanjut, gimana ini? Kalau aku sendiri tuh sama juga sih kayak Nay, mau keluar dari zona nyamannya. Oh ya, zona nyamannya, oke ya. Nah itu karena kayak merasa aku di awal nih cuma aktif akademik, jadi aku kayak kurang gitu, kayak kemampuannya aku cuma di akademik. Nah akhirnya aku mencobalah masuk IPM ini, dan ternyata itu lumayan untuk aku mengasah skill-skillku yang lain. Tapi luar biasa loh Kamjos. Ini itu Kak Aska ini udah dan Mbak Nay ya udah mengikuti lomba banyak banget ya. Udah 10 kayaknya ya. Iya. Lebih ya. Iya. Kalau Mbak Aska ini ada lomba akademik, terus tafid, ya luar biasa. Kalau Mbak Nay ini luar biasa, kemarin juga ikut HW, ikut kemah juga ya. Iya. Juara berapa? Ya juara mobil pasti. Tapi kita bawa juara 13 piala ya pasti ya. Wah, sombong dikit dong. Gak boleh ya. Itu ya, jadi memang ini ya intinya yang kita dapatkan yaitu untuk keluar dari zona nyaman. Kalau Nay tadi kan abangnya pengen balas dendam. Iya nih. Kayak susah banget ya. Iya, ternyata ya susah.
Jebolnya jadi ketua ya. Iya, malah ketuanya. Kalau basket ini memang pengen balance antara akademik sama soft skillnya, keren-keren ya. Oke. Mungkin last but not least, apa yang udah didapat nih? Mungkin kan ini udah setengah tahun mungkin ya, ya kurang lebih. Itu apa yang udah didapat? Coba dari Baska dulu. Aku udah dapat banyak banget, walaupun masih setengah tahun ini. Iya. Itu yang pertama tuh public speaking. Ya. Itu bener-bener diasah banget. Hmm. Nah terus aku juga itu dilatih kepemimpinannya. Gimana cara ngatur organisasinya, gimana, oh anggotanya gini-gini kita harus gimana ya, gitu-gitu. Iya, oke, keren. Jadi emang organisasi public speaking tadi emang keren. Saya ada ini cerita doang. Jadi ketika kuliah pun itu masih ada teman saya itu yang nol, ibarat nol untuk public speaking karena ikut organisasi ya, salah satu organisasi di kampus itu ya sebenarnya di marching band itu dia akhirnya lulus kerja, akhirnya dia bercerita tentang apa, ikut organisasi dia bisa public speaking. Jadi emang penting organisasi itu ya untuk upgrade soft skill public speaking sih. Walaupun drum band ya. Iya, walaupun drum band, tapi drum band juga ada organisasinya cuy, sama mbak, sama. Oke, kalau mbak Nai sendiri apa yang udah dapat nih? Kalau kan sudah mengikuti 2 periode ya. Kalau di awal aku mendapatkan keberanian aku, keberanian mulai dari aku ngomong di depan, mulai dari aku berpendapat, mengambil kesempatan, dan untuk di periode sekarang yang aku menjadi ketua ini, aku mendapatkan bagaimana aku bisa berpikir lebih jauh lagi seperti itu. Dan utamanya sih aku dapat gimana cara kita memimpin sebuah organisasi lah. Iya, oke. Jadi emang Mbak Nai udah 2 tahun ya, jadi ya. Kalau Baska baru the first. Iya. Ya, oke, the first. Jadi no problem. Mbak Nai tadi luar biasa, jadi mungkin di awal keikutannya masih jadi anggota ya. Jadi mulai brief, berani dulu ya kan. Kalau yang sekarang udah visioner untuk kedepannya bagaimana, yang mengarahkan organisasi ini mau dibawa kemana. Oke. Ya mungkin ini yang last ini ya untuk pesan dan kesan. Kalau kesan dulu lah, kesan dan pesannya untuk ibu ketua dulu lah. Oh, kesan apa nih? Kesan yang di IPM lah Mas HW. Kalau kesan? Iya, kesannya dulu baru pesan untuk adik-adik ataupun teman-teman yang lain. Kesan di IPM? Kesannya apa? Kalau dari awal aku masuk sih agak kaget sih jujur, tapi shock. agak shock ya, Okay. agak shock disibukin gitu. Tapi ternyata emang kita tuh melalui senang dan sedihnya tuh bersama. Jadi kita capek, tapi kita bersama teman-teman kita, anggota kita gitu. Jadi kadang capeknya tuh hilang. Jadi banyak senangnya sih. Terus kalau pesan aku mungkin untuk adik-adik gitu ya, adik-adik baik di IPM maupun yang non IPM sekarang. Coba untuk lebih aktif di sekolah aja. Jadi jangan takut untuk mengambil kesempatan, jangan takut untuk berpendapat dan memberikan ide. Pokoknya kalau misal ada suatu kesempatan yang bisa teman-teman ambil dan itu membawa teman-teman ke depannya menjadi lebih baik, ambil aja. Oke, jadi emang keren sekali Mbak Nai ini tadi. Jadi kalau kesannya apa namanya, kelelahan itu bisa hilang kalau bersama teman-teman. Iya. Oke, kalau pesannya tadi intinya ambil kesempatan karena kesempatan nggak datang 2 kali. Iya. Sekali. Ya, oke. Mbak Ibu Wakil Ketua monggo Mbak Aska. Untuk kesannya itu bagaimana ya? Di IPM itu benar-benar kayak ngajarin kita sesuatu yang wow. Wow, oke. Wow. Wow ini dalam itu yang banyak sekali gitu. Contoh. Contohnya tuh kayak awalnya nih kita oh ya udah biar aja di orang lain. Tapi dalam satu organisasi kita kan nggak boleh kayak gitu. Iya betul ya. Benar-benar persaudaraan Harus kita. harus care namanya. Ya. Peduli. Terus selain itu kita juga bisa itu melatih skill yang tadi sama kayak tadi. Oke. Mengatur ini ya, mengatur manajemen waktu mungkin ya. Kalau bahas kan tadi kan akademik, terus ini ikut organisasi ya. Ya mungkin sekalian nih Mbak tipsnya nih, bagi-bagi waktunya gimana belajar sama ngatur organisasi nih kalau untuk Mbak Aska sendiri. Yang pertama ditetapin jam belajarnya aja sih Pak. Oh, oke. Jadi jam belajarnya jam berapa tuh kalau Mbak Aska? Habis maghrib sampai jam 8 bisa. Nggak makan tuh?
Ya makan. Oh makan, tetap ya. Kirain Mbak Aska itu Kebutuhan dasar ya makan. enggak makan aja. Ya, oke, ya, tetap makan ya. Iya dong. Ya, lanjut. Masih itu. Iya. Nah, jam yang tadi itu ya kita fokusin belajar, jangan ngurusin yang lain dulu. Kan baru. kita masih punya waktu lainnya Ya. gitu. Oh iya ya, jadi prioritasnya mana dulu, abis itu udah selesai prioritas baru ke yang lain. Iya, Oke, tapi good. nggak boleh tinggal tanggung jawab dari IPM-nya. Oke, tetap tanggung jawab dong ya. Oh, oke, good. Oke, kalau untuk yang pesan terakhir tadi, pesan untuk adik-adik. Pesannya mungkin sama ya. Iya. Pinginnya tuh setelah kita masuk IPM itu kita ngeliat yang lain tuh sebenarnya ada yang punya potensi, tapi dia tuh kurang aktif gitu Pak. Dan harapan kita kalau dia lebih aktif, otomatis dia bisa lebih berkembang, bisa lebih berpeluang di mungkin lomba-lomba atau apa ya, job dari acara gitu. Oke ya, jadi itu jadi cuman untuk teman-teman Kamjos yang lain yang belum yang IPM ataupun non IPM yang belum aktif, aktif lagi. Semoga aja ditonton ya. Ini channelnya baru kecil nih, baru 300 subscriber, jadi mohon ya nanti untuk fans-fansnya Mbak Aska dan Mbak Nai nanti bisa di follow, komen, dan subscribe ya, jangan lupa. Habis ini langsung 1000 ini. Amin. 1000 ya. Soalnya saya pernah ngilangin YouTube-nya sekolah nih. Makanya ini buat lagi yang baru. Oke ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Kamjos. Kalau nanti ada request UKM apa ya? Ekstrakurikuler mana? Karena memang tujuan kita ini podcast ini adalah akan menginterview ataupun nanya-nanya ataupun ngobrol asik bersama ekstra-ekstra yang lain. Kalau kemarin di awal di HW ini PM, mungkin besok ada apa? Ada TS, ada softgun, ada tata boga. Nah, kalian komen aja nanti apa yang mau kita ajak ngobrol. Nah, nanti bakal menjadi agenda kita selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Ketua IPM Mbak Nai dan Mbak Wakil Mbak Aska. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi Kamjos. Dadah.